Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dadang Nurjaman dengan nomor pokok mahasiswa 212171041 dari kelas C mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Salah satu bukti Islam masuk ke Jawa yaitu berdasarkan sumber-sumber seperti Babat, Hikayat, legenda, dan berita-berita asing. Kehadiran Islam baik para pedagang maupun mubalik Muslim melalui kota-kota yang sejak semula sudah berfungsi sebagai pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Seperti di Leran, Gresik terdapat nisan kubur yang memuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Kemudian ada di Gresik terdapat makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Sedangkan di Troloyo dan di Trawulan yang perkiraan bekas pusat kerajaan Majapahit terdapat sejumlah nisan kubur Muslim yang berangka saka dari abad ke-13 hingga 15. Islamisasi terjadi di beberapa kota pinggiran utara Jawa dan bagian timur hingga bagian barat yang lambat laun mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Berurutan dari kerajaan Demak ke arah barat muncul kerajaan Cirebon dan juga Banten. Dan juga dari Demak ke arah pedalaman muncul kerajaan Pajang dan terutama kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Demak ini merupakan salah satu kerajaan bawaan dari Majapahit yang memutuskan untuk memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit dan membangun kerajaan baru. Kerajaan Demak ini dibangun oleh atau didirikan oleh seorang yang bernama Raden Patah yang merupakan anak dari Brawijaya kelima dengan seorang putri yang berasal dari Campak ya. Kesultanan ini berasal dari sebuah desa bernama Gelagah Wangi dalam sejarah lokal. Letak geografis dari kerajaan Demak ini berada di pesisir utara dengan lingkungan alamnya yang subur dan awalnya merupakan sebuah kampung yang seperti yang disebutkan tadi yang bernama Gelagah Wangi. Tempat ini dulunya digunakan sebagai pemukiman Muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk seorang wali yang bernama yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Menjalankan pemerintahannya ini, kerajaan Demak biasanya dibantu oleh seorang yang bernama Wali Songo yang perannya disebut sebagai penghulu atau mungkin bisa disebut sebagai penasehat kerajaan. Salah satunya yaitu dari kerajaan Demak mengangkat Pangeran Bonang atau Sunan Bonang sebagai penghulu tersebut. Dalam pemerintahnya Wali Songo ini juga berperan sebagai untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Contohnya yaitu dari Sunan Kudus yang merupakan seorang wali yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa. Sebab itu ia dihormati
sang raja. Di masa kejayaan Demak, peran penghulu tidak hanya mencakup pada bidang administrasi keagamaan, tetapi juga sebagai penasehat spiritual raja. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Kerajaan Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Kebudayaan masyarakat Demak bercorak Islam sekitar peralihan struktur pemerintahan dari kerajaan yang bercorak Hindu ke kerajaan Islam memiliki kaitan pergeseran struktur sosial. Sebagai contohnya adanya Islam kultural terdapat pada tulisan Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa. Ia mengidentifikasikannya dalam 3 corak keagamaan. Yang pertama yaitu Islam Abangan, yaitu paham Islam yang dianut oleh kalangan warga pedesaan di Jawa ini benar-benar tidak acuh terdapat doktrin, terpesona oleh detail keupacaraan. Yang kedua yaitu Islam Santri. Islam ini memiliki perhatian yang penuh mengenai doktrin Islam dan mengalahkan aspek ritual Islam yang sudah menipis pada kalangan santri. Peribadatan utama adalah penting juga, khususnya sembahyang. Yang ketiga yaitu Islam Priai, merupakan faham keislaman yang dianut kaum bangsawan. Mereka memahami dan menghayati, mengamalkan Islam dari elemen paling substansial yang menciptakan moralitas yang baik dalam suasana spiritual. Dengan dalam sektor ekonomi, Kerajaan Demak menitik beratkannya pada sektor perdagangan maritim dan juga agraris. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir, perdagangan Demak mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan yang pesat yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur di pelabuhannya. Dari sektor agraris, Demak ini maju dalam pertaniannya. Di Demak tumbuh dengan baik sebab aliran sungai Demak melewati pelabuhan Bergota dan Jepara. Demak bisa mendagangkan produksi andalannya seperti beras, garam, dan kayu jati. Dari segi budaya, Kerajaan Demak ini mengalami akulturasi dengan tradisi masyarakat Jawa seperti upacara selamatan dan yasinan. Pada masa Kerajaan Demak juga Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar tradisi sekaten yang sekarang masih ada di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Oleh karena itu, tradisi agama Islam di Demak ini berbeda dengan tradisi Islam yang ada di Arab. Salah satu contoh bangunan yang arsitektur dari Kerajaan Demak yaitu bernama Masjid Agung Demak, di mana salah satu tiang utamanya ini terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko tatal. Masjid Demak didirikan atas pimpinan Sunan Kalijaga. Pada serambi depan masjid atau pendopo ini, Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten atau perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih ada, yang tadi saya sebutkan di Yogyakarta, Surakarta, dan juga Cirebon. Kerajaan Demak ini mengalami masa kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Dikarenakan pada masa pemerintahnya ini, Kerajaan Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, terutama di Jawa Timur. Banyak wilayah di Jawa Timur yang berhasil dikuasai, antara lain Madiun, Tuban, Malang. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Trenggono. Kerajaan Demak dilanda perang saudara antara Pangeran
Prawoto yang merupakan putra Sultan Trenggono, dan Arya Panangsang keturunan Pangeran Sekar Sedo VIII yang merupakan adik dari putra adik Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Panangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi Arya Panangsang ini dibunuh oleh Hadiwijaya yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang berasal dari Pajang. Setelah peristiwa ini, Hadiwijaya memindahkan ibu kota Demak ke Pajang, dan peristiwa ini menjadi akhir dari kerajaan Demak. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.